Biar Engkau mengajar hidup kami Tuhan, untuk kami selalu berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Hanya sama-sama katakan kepada Tuhan, Bapa, Kau mengajaib segala rencana-Mu Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih, semua bangkit berdiri. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Julian Adinata. Segala rencana Bapa di dalam sorga, saat ini hati kami sedang berduka oleh karena seseorang yang kami kasihi, yang kami kenal dekat dalam kehidupan kami. Tuhan panggil sehingga kami tidak bisa melihat lagi. Namun penghiburan sangatlah kami perlukan agar kami kuat untuk melangsungkan kehidupan kami sampai nanti Tuhan juga memanggil kami dapat bertemu kembali dengan seluruh orang yang kami kasihi di satu tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yaitu di Yerusalem baru, tempat yang permain dan kekal, yang menjadi tujuan kehidupan kami. Kami mau menerima pemberitaan firman Tuhan, agar kekuatan itu menjadi lebih kami rasakan sebagai akibat dari pekerjaan Roh Kudus yang menghiburkan kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersama menerima pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara sidang perkabungan Tuhan. Yang saya hormati rekan-rekan hamba Tuhan, baik dari GPPS maupun dari non GPPS yang ada di tempat ini. Yang saya hormati juga
Ibu Majelis Daerah KPPS Jawa Barat, Ibu Pendeta Magdalena, yang saya hormati Bapak dan Ibu Gembala KPPS Cimanggis, yang pada hari ini berkenan mempercayakan pelayanan firman kepada saya dalam ibadah pelepasan. Kalau kita memerlukan penghiburan dari Tuhan, maka tidak lain adalah firman Tuhan itu sendiri yang harus kita dengar bersama-sama. Maka saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Amos, dalam kitab Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Amos pasal 4 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dialah yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Kita bersama pasti sudah paham dan mengenal siapa Amos ini. Seorang penggembala yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, yang melayani Tuhan pada lebih kurang 8 abad sebelum Kristus lahir. Dan kira-kira dia sejaman dengan Nabi Yesaya. Maka di dalam pelayanannya ini lebih banyak dia menubuatkan tentang penghukuman besar atau penghukuman-penghukuman yang akan diterima oleh orang-orang Israel karena mereka tidak setia terhadap janji-janji Tuhan. Terhadap perjanjian Tuhan, ia tidak setia. Oleh karena itu, firman Tuhan harus disampaikan, senang atau tidak, suka atau tidak, firman Tuhan harus disampaikan. Dan rupanya sejarah dunia sudah mencatat bahwa 200 tahun setelah pelayanan Amos ini memang terjadi gempa besar yang meluluh lantakan Israel. Dan itu dicatat juga dalam pelayanan beberapa nabi dan raja-raja.
Nah, oleh karena hukuman yang akan diterima ini, dan hukuman itu berlangsung terus, cara Tuhan mendidik begitu sangat luar biasa, agar supaya bangsa ini taat kepada janjinya dengan Tuhan, untuk tidak menyembah Allah yang lain, tidak beribadah kepada Allah yang lain. Saudara-saudara, saya mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan ini. Nanti kita melihat pada belakangnya ada apa sebenarnya. Dan Amos dalam pelayanannya ini menyerukan dengan satu perkataan, oleh karena Tuhan akan melakukannya dan melakukannya, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi, senang atau tidak, inilah firman Tuhan bagi kita siang hari ini, bertemakan, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allah. Kalau dulu itu ditujukan kepada hai Israel, tetapi pada masa kini ini ditujukan buat saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan setiap perkataan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah Tuhan itu akan lalai menepati segala sesuatu yang telah Ia nyatakan? Tentu tidak. Kalau Dia menyatakan akan memberikan penghukuman, Dia pasti akan menghukum. Tetapi buat kita, itu tidak serta-merta membuat kita kaget. Tetapi ada satu pernyataan yang saya ingin angkat pada siang hari ini berkenaan dengan ibadah pelepasan dan duka cita. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Pernyataan ini bukan lagi untuk sahabat kita Bapak Pendeta Paulus Supriyadi. Dia sudah tidak dengar lagi firman Tuhan. Bahkan saya meyakini di dunia ini sekarang ini tidak lagi bisa mendengar firman Tuhan, tapi dia sudah bertemu muka dengan firman Tuhan itu sendiri. Kita kan belum. Jadi firman ini untuk kita bersiap bertemu dengan Tuhan. Mengapa demikian? Kalau saudara membaca tadi di dalam ayat yang ke-13, ya. Jadi kalau ayat 12 itu intinya adalah supaya kita bersiap bertemu dengan Tuhan. Ayat 13 ini ada satu catatan kuno, ya, yang menyatakan bahwa ayat yang ke-13 ini merupakan satu himne. Ya, satu himne, satu lagu yang begitu agung, yang dinyanyikan di dalam setiap ibadah. Dan ini menjadi satu kegemaran yang terus dikumandangkan. Ayat 13 ini sebagai satu himne dinyatakan, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Saya ingin mengajak dulu kita angkat ini, himne ini dalam pengertiannya, bahwa Tuhan menempatkan
dirinya sebagai satu penguasa yang begitu agung, maha tinggi, karena dia dinyatakan membentuk gunung-gunung yang tinggi, lalu kemudian diakhiri ayat ini dengan berjejak di atas bukit-bukit yang tidak akan goyah. Kemahakuasaannya dan kemahatinggiannya inilah sebagai satu wujud yang berdaulat dan yang berotoritas terhadap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian dia menyatakan juga dan menciptakan angin. Kata angin di dalam bahasa Ibrani itu ruah. Ini kata yang sama yang menuju, yang berarti juga dalam bahasa Indonesianya roh. Dialah yang menciptakan roh, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Jadi kita lihat ini objeknya daripada himne ini adalah apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh manusia. Dan roh ini akan memberitahukan kepada kita. Karena dialah yang membuat fajar dan kegelapan. Kehidupan kita menghadapi fajar, menghadapi juga kegelapan. Kadang kita merasa bahwa hidup kita itu begitu cerah. Karena berkat, karena keberhasilan, karena sesuatu yang bisa kita capai. Tapi juga hidup itu bisa seperti berupa satu kegelapan terhadap hidup kita. Ketika kita menghadapi problem, menghadapi masalah, seperti inilah kegelapan. Suasana duka cita mungkin bisa dimasukkan dalam kategori kegelapan yang sedang dihadapi dalam kehidupan ini. Hampir semua kita pernah menghadapi suasana duka, bukan? Ya, bukan saja keluarga besar GPPS Cimanggis, bukan saja keluarga besar Bapak Pendeta Paulus Supriyadi almarhum, istri dan anak-anaknya serta kerabatnya yang lain yang merasakan sepertinya ia saat ini dalam situasi yang sedang berduka. Namun kita melihat jika kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak tergoncangkan, Allah yang tidak ada perubahan di dalamnya, dan Tuhan Allah semesta alam. Ini kalau dalam terjemahan yang lain dinyatakan bahwa Tuhan ini adalah penghulu dari segala pasukan malaikat. Ya, menunjukkan satu kemuliaan, satu kebesaran yang dahsyat, yang sanggup melakukan apapun juga, bahkan yang sanggup merubah kegelapan itu yang menjadi satu fajar yang terang. Bukankah dia juga yang sudah mengangkat kehidupan kita keluar daripada kegelapan menuju kepada terang yang ajaib? Dia yang sanggup membuatnya. Nah, karena ini ayat memberikan satu pernyataan tentang objeknya adalah kehidupan kita manusia, yang diminta dalam ayat yang ke-12 supaya kita bersiap untuk bertemu dengan Tuhanmu. Apakah kita saat ini? Siapa kita saat ini? Pernahkah kita berpikir untuk bersiap bertemu dengan Tuhan? Ada dua peristiwa yang besar yang punya dampak dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran. Ya. Kelahiran dan kematian. Ini dua peristiwa yang punya dampak yang sangat besar. Karena kelahiran kita ada di dunia. Kita belajar, kita bekerja,
Kita melakukan ini dan itu, menjadi begini, menjadi begitu. Kalau dulu kita tidak dilahirkan, saat ini kita tidak ada. Kita tidak sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini juga. Kita tidak bekerja. Kita juga tidak melakukan segala sesuatu kalau kita tidak dilahirkan. Tapi oleh karena kita sudah dilahirkan, ya, maka kita sedang melakukan ini dan itu. Kemudian yang kedua adalah tadi kematian. Dan sejajar dengan kelahiran, kematian juga ini yang membuat kita nanti tidak akan ada lagi di dunia ini. Ya. Yang membuat kita tidak akan ada di dunia ini lagi. Bapak Pendeta Paulus Supriyadi yang sedang terbaring di dalam peti yang sudah kita sediakan. Dan hari ini kita masih bisa melihat wajahnya untuk yang terakhir kali. Ya. Dan nanti sebentar setelah ini kita akan mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau saya tidak salah ingat di Pondok Rajak gitu ya. Saya belum tahu tempatnya di mana itu. Tapi setelah itu kemudian, apa ada terus-menerus yang tinggal di sana? Tentu tidak. Kita semua akan pulang. Lalu kemudian kita memberikan satu status buat dia, sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi. Kita juga nanti akan mengalami hal yang sama dengan dia karena kematian ini. Ya. Kita sekarang ada sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang pekerja, sebagai ini, itu, dan lain sebagainya, menduduki posisi ini, itu, dan sebagainya. Tapi nanti satu kali kita juga akan tidak ada lagi. Karena itu memang manusia akan begitu. Siapapun dia, tidak ada sesuatu pun yang bisa dipertahankan oleh manusia. Kalau sudah demikian, kita melihat dampak yang begitu drastis dari kelahiran dan kematian. Namun ada di antara keduanya ini ada perbedaan yang begitu besar sekali. Ya. Perbedaan yang begitu besar. Yang pertama, ketika kita lahir, ya, ketika kita dilahirkan, lalu kita akan melihat apa yang bisa kita berikan untuk hidup kita. Ya. Mungkin ada orang yang berpikir, saya akan hidup sehidup-hidupnya lah, tanpa kita memberikan sesuatu dalam kehidupan kita ini. Ingat saudara, pengkhotbah sudah mencatat dan menuliskan buat kita untuk kita pelajari dan kita ingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di kolong langit ini atau di bawah matahari ini, semua yang dia lakukan itu sia-sia. Artinya kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya juga. Dan ini perlu kita pahami. Manusia secara umum seperti itu. Maka ketika kita lahir, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi namun apa yang kita akan lakukan untuk memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita? Karena yang ada di depan kita, kita tidak bisa lagi melihat ke belakang kita ketika kita dilahirkan. Karena kita sekarang sudah sebesar ini atau sudah setua ini. Bapak Pendeta tadi dari GBI, dia nyatakan umurnya sudah
87 bulan. Maksudnya 80 tahun lebih 7 bulan. Iya, cuma kurang tahunnya sedikit tadi. Kalau umur 87 bulan, ya tentu tidaklah. Ya. Beliau sudah tidak lagi melihat ke belakang. Waktu dia dilahirkan, cuma tinggal kenangan. Bagaimana pada waktu itu, apa istilahnya, mama polo-polo beta, gendong-gendong beta, dia menyanyi. Ya. Cuma bisa kita kenang itu, mungkin itu pun juga tidak bisa kita ingat lagi. Karena terlalu banyaknya hal-hal yang kita sudah jumpai di dalam kehidupan kita ini. Lalu kemudian kita ada di sini sekarang ini. Tetapi masih ada sesuatu, yaitu di depan kita yang akan kita hadapi dan yang akan kita tuju, yaitu kematian. Kematian. Selagi kita masih bisa melangkah, selagi kita masih bisa bernafas, Kor hamba-hamba Tuhan nyatakan, hidup ini adalah kesempatan. Lagu gubahan dari almarhum pendeta Wilhelmus Latumahina, sahabat saya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi selama kita hidup, itulah kesempatan untuk mengisi kehidupan kita menuju ke sana. Kecuali kalau Tuhan Yesus sudah datang yang kali kedua. Mungkin di antara kita tidak lagi ada yang mengalami kematian. Tapi kalau Tuhan masih berlambat datang, memberikan kesempatan bagi orang yang lain untuk bertobat, itu artinya kita akan masih melewati kematian. Mungkin kita masih melewati kematian itu. Kalau tadi mendengar kesan dan pesan, ada arti dalam kehidupan seseorang. Sehingga ketika dia sudah tidak ada lagi, air mata bisa jatuh. Oleh karena ada kesan, ada arti hidupnya untuk hidup orang yang lain. Ada arti di situ. Kalau tidak ada artinya, biar saja dia sudah. Tapi kalau ada artinya, pasti akan menyatakan itu. Orang ini orang yang baik, orang yang penuh perhatian, dan lain sebagainya. Karena ada artinya di situ. Jadi saudara, menghadapi ke masa depan ini yang menuju kematian ini harus dipersiapkan. Ya, kalau kita mau pergi, kita mesti siap-siapkan. Dalam menjalankan tugas saya, seringkali saya harus berpergian ke tempat yang jauh. Dan sebelum pergi itu saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga kita, ketika kita akan bersiap bertemu dengan Tuhan, itu artinya kita mau pergi, kita tidak tahu kapan kita pergi. Kalau kita tahu enak saudara, ya, umpama seperti keberangkatan kita sudah tertera di tiket pesawat elektronik kita, naik pesawat ini, lalu kemudian jam boardingnya, lalu kemudian pesawat terbang misalkan jam 10 gitu. Ya, jam 10. Kita sudah tahu enak itu. Kapan kita harus datang? Kita tahu. Kalau kematian kita, ya, kita tahu jam sekian hari ini dan sebagainya. Hari ini tidak perlu kita masih beribadah kepada Tuhan. Senang-senang saja. Nanti 1 jam sebelum kita mati, baru kita datang bertobat. Kalau kita tahu, maka memang sering ada orang yang berkata begini, ayo ke gereja. Apa jawabnya sudah? Ya, nanti kalau saya ada waktu. Jadi kalau ada waktu ke gereja, kalau tidak ada waktu dia tidak ke gereja. Ini repot orang seperti ini. Ayo layani Tuhan. Ya, berbahagialah saudara, dan saya sudah melayani Tuhan. Ketika diajak, ayo layani Tuhan. Iya, nanti. Ya nanti kalau sudah kita mati.
Pada waktu yang Tuhan sudah ambil, tidak ada waktu lagi untuk bersiap. Tunggu Tuhan, jangan panggil dulu, jangan mati dulu, sebab belum ini, belum itu, dan sebagainya. Tidak bisa Tuhan, tidak bisa saudara. Tuhan tidak kenal kompromi. Kalau sudah waktunya, itu waktunya Tuhan, cabut pulang. Saudara tidak sempat bertobat, saudara masuk neraka. Ya, saudara belum sempat melayani, saudara menyesal karena tidak memenuhi panggilan itu. Jadi saudara perlu mempersiapkan. Jangan anggap enteng itu yang namanya kematian. Jangan anggap enteng. Panggilan Tuhan itu jangan kita anggap enteng. Apapun panggilannya, termasuk panggilan beribadah, jangan anggap enteng. Kedua, panggilan untuk melayani, jangan anggap enteng. Juga panggilan Tuhan untuk kita pulang selama-lamanya, jangan anggap enteng. Nah, kalau sudah sedemikian rupa, ya, apakah yang kita sudah persiapkan untuk kita mengakhiri kehidupan kita nanti? Ya, saudara-saudara, kalau ada ungkapan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, artinya orang akan dikenang dari perbuatan selama hidupnya. Apa yang ditinggalkan, belang atau gading? Apa sumbangsi kita yang berguna bagi dunia? Kalau seorang petani ketika dia menanam pohon, ya, kemudian pohon ini bertumbuh, lalu di pohon itu mengeluarkan buah, bisa dinikmati oleh orang. Ini bermanfaat bagi orang lain. Mungkin juga pohon itu bisa dijadikan tempat burung-burung bersarang, bisa dinikmati oleh makhluk yang lain, dan lain sebagainya. Dia sudah ada memberikan arti dalam kehidupannya. Lalu kemudian ketika kita nanti akan mengakhiri hidup kita, apa perasaan kita? Apakah kita sudah memberikan arti dalam kehidupan kita? Saya mendengar kesaksian teman-teman hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kemudian keluarganya menyaksikan ketika Tuhan panggil dia begitu enaknya, dia begitu tenangnya, ya, begitu tenangnya, begitu ada kepasrahannya. Rupanya ini sama seperti Simeon di dalam bait Allah. Ketika dia menggendong bayi Yesus, dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, karena matanya sudah melihat keselamatan." Kalau kita bukan saja melihat keselamatan itu, sekarang Tuhan, biarlah kami ini pergi menghadap hadirat-Mu, oleh karena kami sudah punya keselamatan yang datang daripadamu. Itu perbedaannya, ya. Dan itu sebabnya sikap Paulus, ya, sikap Rasul Paulus dalam menghadapi kematian. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan ke-7, dia menyatakan begini, "Saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir." Dia tahu segala perjuangannya, dia tahu apa yang sudah dia lalui, dan pada akhirnya memang dia akan mati sebentar lagi. Dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Bukan pertandingan yang tidak baik, tapi pertandingan yang baik, yaitu maju terus ke depan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, sampai nanti ajal menjemputnya. Dan dia berkata, "Aku telah memelihara iman." Iman setia kepada Tuhan Yesus. Maka semuanya ini menjadi satu pertanyaan buat kita. Apakah dalam menghadapi situasi nanti itu, ya, kita hadapi dengan perasaan yang girang seperti Simeon, atau perasaan seperti kesaksian orang-orang yang lain dengan berkata begitu sangat sakit, begitu menjerit dia, lalu mengadu melihat satu kegelapan, seperti tidak akan ada terang sedikit pun di situ. Dan disitulah kemudian kita tidak tahu dia kemana. Karena kalau dia bersama dengan Tuhan dan dia melihat Tuhan,
pasti dia akan bersukacita, pasti dia akan bergembira dalam menghadapi akhir kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang menjadi perkataan saudara begitu saudara nanti ketemu Tuhan? Apa yang menjadi kata-kata kita pertama ketika ketemu dengan Tuhan? Apa juga pada waktu itu kita melihat reaksi Tuhan begitu melihat kita? Ya, karena Alkitab begitu dengan jelas memberikan satu gambaran kepada kita ini. Yang pertama, kita lihat apakah Tuhan melotot kepada kita? Tuhan cemberut melihat kita, sehingga harus mengatakan, "Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan." Ya. Tapi apakah kita mau mendengar Tuhan memberikan respon pada waktu kita pulang? Saya tidak tahu apa yang Mas Paulus kita ini sudah hadapi. Tapi saya punya satu keyakinan, karena itu juga utopia atau tujuan tertinggi daripada saya melayani Tuhan, yaitu mendengar respon Tuhan pada waktu berpulang ke rumah Bapa di sorga. "Berbahagialah engkau, hai hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam kesukaan Tuhan." Itu respon Tuhan. Oleh karena perjalanan kehidupan kita ini memberi arti yang begitu luar biasa, memberi arti yang sangat dalam kehidupan ini, sehingga pada waktu kita pulang, kita akan berkata, "Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan." Dan Tuhan memberikan respon, "Berbahagialah hamba yang baik dan setia, masuk dalam kesukaan Tuhan." Karena tidak ada kata yang lebih membahagiakan lagi ketimbang lawannya. Ya, "Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau." Mari saudara kita pikirkan ini. Ya, kita tentu berharap bahwa kepulangan kita ke rumah Bapa di sorga adalah seperti kepulangan anak bungsu yang terhilang, yang dilihat oleh Bapa. Lalu kemudian Bapa menghampiri, merangkulnya, memeluk dia. Ini mungkin satu kerinduan yang saudara dan saya inginkan. Bapa melihat kita pulang, kita dirangkul, kita dipeluknya. Sehingga apa yang Paulus kemudian nyatakan dalam ayat yang ke-8 dari 2 Timotius tadi, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan." Tuhan yang empunya pelayanan yang dilayani oleh Paulus, Tuhan yang empunya sorga yang disediakan bagi saudara dan saya. Dia memberikan itu semuanya kepada kita. Maka kalau kematian mengubah seluruh kehidupan kita, kita akan dicabut dari dunia ini dan ditaruh di dunia yang lain. Karena itu berbagai perasaan, pikiran akan muncul, saling bercampur dalam diri kita pada hari-hari dan jam-jam terakhir kita. Banyak orang tidak mampu mengolah segala perasaan dan pikiran itu, sehingga hari-hari terakhirnya merupakan krisis, ketegangan, dan kecemasan. Maka lebih berguna dan bijak sekarang, selagi kita masih segar bugar, kita mulai memperhitungkan dan mengolah segala perasaan dan pikiran kita. Dengan kata lain, mulai mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Karena kematian itu ketika datang, saudara, tidak mesti tua. Ya, kalau lihat umur, ya sudahlah, pendeta dulu yang jalan karena umurnya tua, gitu ya. Saya juga termasuk jalan duluan. Belum tentu, saudara. Beberapa pelayanan pemakaman yang saya layani,
yang saya makamkan adalah orang-orang yang jauh lebih muda dari saya. Jadi mati tidak harus tua, muda juga bisa mati. Kemudian lagi, untuk mati tidak harus sakit. Ya, Mas Paulus ini Tuhan panggil lewat jalan penyakit. Tapi juga berapa banyak kita melihat orang yang justru sedang ada di panggung, ya, di panggung ketenarannya sebagai seorang bintang atau selebritis atau bintang apapun juga, tiba-tiba dia jatuh dan pulang. Tidak sakit lagi. Sementara berkhotbah di mimbar, belum selesai khotbah, jatuh, Tuhan panggil. Tidak ada sakitnya. Orang khotbah kan tidak kelihatan sakitnya toh. Ya. Bisa Tuhan panggil. Dia juga Tuhan tidak pandang begini. Ya, karena dia punya harta lebih banyak, belakangan saja dipanggilnya. Supaya nanti hartanya masih bisa berguna buat pekerjaan Tuhan. Tidak, saudara. Tidak peduli saudara mau miskin atau kaya, kalau waktunya Tuhan yang kaya lebih dulu bisa jadi. Ya. Nah, itu kita melihat. Akhirnya kita jangan salah mengerti. Untuk persiapan menghadapi kematian ini bukan mengurung diri, menangis, lalu berdoa berjam-jam lamanya tidak melakukan ini itu. Pokoknya Tuhan sekarang saya tunggu kapan Tuhan angkat saya. Ini orang yang sudah tidak lagi beres pikirannya. Melainkan kita habiskan waktu dan mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan mau, yang Tuhan minta untuk kita. Jadi kalau sudah demikian, kita meninggalkan atau memberikan arti buat kehidupan kita, samping keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Jadi meninggalkan dunia ini dan pergi ke dunia yang lain adalah satu perpindahan yang menyangkut seluruh eksistensi kehidupan kita. Jadi ini perpindahan ini menyangkut seluruh eksistensi kehidupan kita, maka perpindahan itu adalah satu perpindahan yang perlu dipersiapkan begitu rupa. Dan kalau sudah demikian, maka ketika kita satu saat dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap untuk pulang. Bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi, saya kenal dengan Pak Pendeta Paulus Supriyadi ini tahun 88 pada waktu beliau manten. Saya mulai kenal beliau. Dan seiring perjalanan menjadi rekan sepelayanan di Jabodetabek, sekarang beliau masuk wilayah Jawa Barat, walaupun sebenarnya dekat saja Cijantung dengan Cimanggis. Beliau sering bercakap-cakap. Pertemuan saya terakhir dengan beliau adalah pada waktu Rakerda di GPPS Jawa Barat, di mana saya menjadi salah satu narasumber. Dan hari-hari yang dilalui di sana, beberapa kali bertemu, berbicara dengan beliau. Namun saya merasa aneh. Pada waktu hari terakhir, beliau mendekati saya dan pegang tangan saya begitu erat sekali. Dia bilang begini, saya panggil dia Mas Paulus, dia panggil saya Pak Juli, padahal saya 1 tahun lebih muda dari dia. Tapi saya menghargai seniornya, dia menghargai saya punya jabatan. Dia pegang tangan saya, lalu kemudian dia berbisik begini, saya ingin memberikan sesuatu buat Pak Juli, mau nggak? Aduh,
Saudara, kalau ditanya seperti begitu, kayak apa ya? Saya ingin memberikan sesuatu buat Pak Juli, mau nggak? Saya bilang mau Mas. Apa itu? Pikiran saya kan sudah pasti ya, sama dengan yang saudara pikirkan saat ini. Jadi saya tidak perlu kasih tahu itu apa. Apa yang pikiran saya waktu itu pasti sama dengan yang ada dalam pikiran saudara. Pasti yang dikasih itu. Ya sudah ya, itu ya. Tetapi kemudian dia mengeluarkan dari saku celananya. Pasti tambah yakin itu. Lalu dia mengeluarkan satu kotak dan dia berkata begini, jangan lihat nilainya. Saya hanya ingin sekali memberikan. Maaf saya tidak bisa bungkus, karena ini terdorong dari hati saya. Saya tidak mengerti. Saya terima satu botol minyak wangi. Biasa kalau kami berdasarkan kepercayaan lama tidak boleh terima hadiah minyak wangi. Tapi karena saya sudah hamba Tuhan, sudahlah, tidak punya pikiran apa-apa. Pokoknya sudah dikasih minyak wangi. Lalu bilang, tolong buka. Waktu saya buka, senang enggak wanginya? Katanya. Ya saya bilang senang. Hati dia senang. Kalau saya bilang, aduh saya kurang suka, tentu dia juga menjadi ini. Saya suka baunya. Ya, lalu kemudian saya masukkan lagi. Saya berpikir, apa maksudnya ini ya? Sampai tadi malam saya baru mungkin itu apa ya? Sentuhan terakhir beliau, karena memegang saya begitu erat sekali. Semua sudah lewat. Bagi kita, bersiapkah kita bertemu dengan Tuhan? Kalau kita sudah hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang tetap menjalankan tugas kita sesuai dengan perjanjian Tuhan, sesuai dengan apa yang kita janjikan kepada Tuhan, Tuhan itu sedang menunggu kita dengan tangan terbuka. Hanya kita tidak bisa melihat dia, seperti bapak yang menanti anaknya pulang ke rumahnya. Kita sedang ditunggu. Kapan kita sudah siap, kita pulang. Rupanya Mas Paulus lebih dulu bersiap diri daripada kita. Maka dia pulang duluan. Ya. Bukan soal rumahnya udah jadi atau tidak. Tuhan pasti tidak, Tuhan tidak kekurangan tempat di sana. Tempat begitu banyak. Ya. Sudah siap dari awal, dari sejak dunia belum dijadikan. Hanya kitanya sudah siap atau belum. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan biarlah kiranya Mas Paulus ini pergi ke rumah Bapa di surga. Kita tinggal dalam kenangan dengan beliau. Untuk meneruskan, yang melanjutkan kehidupan kita. Mengambil teladan yang baik dari beliau. Sebagai seorang yang setia, konsisten di dalam tugasnya. Sampai kepada akhirnya. Kita naikkan satu pujian. Mohon saya dibantu untuk menyanyi. Dan saya akan menyerahkan acara selanjutnya kepada Gembala Jemaat setempat, Bapak Pendeta Yohanes Rusmar. Oh Yerusalem, kota mulia. Mas Heru mana ya Mas Heru? Tolong bantu saya menyanyi. Kuri
kedatangan Tuhan. Kapan kita datang kepada Tuhan? Lewat kebenaran firman Tuhan kita diingatkan, jangan anggap enteng setiap panggilan. Musik saya, jangan anggap enteng panggilan. Maaf, kita kelihatan mulut. Terutama panggilan Ada yang mulut rohani. kelihatan ini udah dari sana kan. Kita memberi satu responnya. Sebentar, peti akan ditutup. Saya pribadi sudah tidak bisa melihat. Istri terkasih juga tidak bisa melihat. Keluarga, putra putri kita semua. Tapi yang terbaik Tuhan sudah janjikan bagi hamba-Nya almarhum Bapak Pendeta Om Sudradi. Dia memberi satu respon yang baik dan setiap panggilan kehidupan dengan latar belakang sebelum mengenal Tuhan dan respon yang baik untuk percaya, menyerahkan dirinya masuk dalam baptisan, menyerahkan dirinya masuk dalam sekolah Alkitab, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya melayani itu sampai akhir hidup. Kita sama-sama berdoa, mendoakan secara khusus untuk istri yang ditinggalkan, anak-anak mereka, Atir sama Selintang. Setelah dia adalah orang tua, ayah, respon yang baik dan setiap panggilan. Satu perkara yang mungkin saya harus sampaikan, kehidupannya secara khusus buat anak terkasih Mas Lintang. Dia merindukan dan anak juga bisa menjadi hamba ini. Roh Kudus yang memampukan, bahasa firman kasih Allah yang memampukan kerinduan hambanya. Dan Mas Lintang masuk dalam panggilan, tapi dalam perkara yang rohani tetap setia, ibadah melayani, setia dalam pengembangan. Bangkit berdiri kita semua dengan kasih Tuhan. Bagi Bapak Pendeta Larmin Mandurung dari GPPS Sumedang berdoa respon firman Tuhan yang hari ini dan mohon kekuatan buat kita semuanya ada pilihan ditunjukkan. Allah lagi kerinduan kita angkat Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa kami di surga, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan mengatur waktu dan masa bagi kami. Tuhan yang menghadirkan kami di bumi, Tuhan yang menghadirkan hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus dengan waktu-waktu yang indah, dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan keluarga yang ditinggalkan berikan penghiburan yang sejati, bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa di surga sendirian. Terima kasih Tuhan. Juga putri dan putranya Tuhan mengikuti jejak Bapak Pendeta Paulus Tuhan, bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya
dengan baik. Dan kerinduannya Tuhan supaya anaknya juga menjadi hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pengurapan untuk anaknya secara pribadi di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Pak Paulus sudah senang di surga. Dan begitu pun keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan yang luar biasa. Firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan menjadi kekuatan bagi keluarga dan seluruh kami yang hadir dan jemaat Tuhan GPPS Cimanggis dan hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Biarkan Tuhan lahirkan Paulus yang baru, yang setia melayani sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang besar. Jika sebentar kami tidak akan melihat secara langsung wajahnya, tapi di hati kami, sebagai kami rekan hamba Tuhan sejabar, juga hamba Tuhan yang ada Bogor sekitarnya, bahkan keluarga, bahwa Pak Paulus ada di hati kami. Walaupun ada di surga, tapi ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Nama Tuhan. Terima kasih atas nama Gembala GPPS Cimanggis, atas nama keluarga besar GPPS Cimanggis, atas nama keluarga almarhum Bapak Pendeta Osbradi. Mengucapkan banyak terima kasih untuk abahnya Bapak Pendeta Dr. Juli Adrianto selaku anggota Majelis Pusat GPPS di Surabaya. Saya bisa memberkati untuk berita dalam firman Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan untuk satu kali nanti kita boleh sama-sama berjumpa dengan Muhammad. Nama Tuhan nanti peti akan ditutup. Sebelum peti ditutup, ada sambutan dari pihak rumah sakit Sentra Medika atau rumah duka infonya. Oh, di pemakaman, saya pikir tadi rumah sakit kita maaf ya, tahan dulu. Ya, sebelum ditutup dengan kasih Tuhan, hambanya selaku Ketua Majelis Daerah GPPS Jawa Barat, Ibu Pendeta Magdalena, waktu dan tempat kami persilakan. Ada? Ada. Tadi ada. Waktu dan setara wakili rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di wilayah Majelis Daerah Jawa Barat GPPS. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua sidang pergabungan, Shalom, puji Tuhan ya. Kemarin kami dari Cikarang terjebak macet 3 jam ya. Saya pikir hari ini bagaimana, taunya nggak sampai 1 jam ya, karena saya dari Bandung, saya berangkat dulu ke tempat anak saya, dan kemarin dengan anak saya dan sekarang dengan mantu saya ya yang di Cikarang. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan memberikan seorang Bapak Pendeta Paulus ya, suatu manusia ilahi yang sudah diproses oleh Tuhan menjadi seseorang ya yang menampilkan Kristus dalam kehidupannya lewat kesaksian-kesaksian. Saya tadi di jalan juga saya sambil dengarkan YouTube-nya, karena tadi juga saya terlambat ya. Saya sungguh terharu ya bisa mengenal Bapak Pendeta Paulus ya. Puji Tuhan, di Cimanggis ini sungguh bersyukur dan sungguh berbahagia ya, mempunyai seorang hamba Tuhan ya yang sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan buat kita semua ya. Seringkali kita banyak berontak, banyak kita tidak mau merendahkan hati kita di hadapan Allah melewati segala berbagai macam proses. Tetapi puji Tuhan, dengan banyaknya kesaksian ya yang kita dengarkan bersama, sungguh menjadi suatu hal yang luar biasa buat kita semua ya. Karena kita di sini di dunia ini berapa lama lagi
isi kita. Yaitu sebabnya kita mau beres-beres, yang menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita bereskan segala sesuatu untuk kita bisa menjadi berkat, ya. Puji Tuhan, biarlah keluarga yang ditinggalkan bisa mengikuti jejaknya, ya. Anak-anak ya, Tirsa dan Lintar, dan kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan di YouTube, ya, semuanya boleh mendapatkan berkat yang lewat kedukaan kita, tetapi ini merupakan suatu ya cerminan ya, dimana kita juga akan bersama-sama seperti Bapak Paulus ini. Apakah kita sudah menjadi berkat buat siapapun juga, ya. Tuhan memberkati kita, ya, yang hadir saat ini, ya, sidang perkabungan, ya, setiap hamba-hamba Tuhan dan semua jemaat Kecil Manggis, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. Nama Tuhan tadi bicara tentang minyak wangi, supaya nanti minyak deklonyonya jangan dipakai, karena gereja ini sudah menyediakan minyak wangi 5 botol, dan saya percaya hampir setiap umat Tuhan yang ada di GBK Cimahi sudah menerima minyak wangi. Jangan takut terima minyak wangi, ya, silakan Tuhan, ya, jangan takut, saudara, karena di sini dan saya percaya hamba-hamba Tuhan, Gembala GBPS, semua hamba-hamba Tuhan sudah menerima minyak wangi juga waktu di GBP Cimanggis. Dan jangan takut, pakai saja. Silakan Tuhan. Sekali lagi terima kasih hambanya Bapak Julian Janto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, baik secara khusus bagi kalangan yang ada di GBPS, hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Depok, juga sidang perkabungan, keluarga besar GBP Cimanggis yang mengikuti langsung ya secara online, saudara, live streaming, saudara, ya, langsung maupun tidak langsung, sudah, saudara, ya. Bahkan juga berterima kasih ya untuk warga sekitar, warga yang ada di tempat ini maupun di rumah hambanya, saudara, ya. Sidang pertama akan tersedia juga Bapak RT boleh hadir supaya Tuhan memberkati. Bahkan kami juga selaku di Gembala keluarga, terima kasih banyak semuanya. Keluarga pastoris secara khusus, saudara, seluruh sidang jemaat, rekan-rekan hamba Tuhan yang selama hambanya ada di rumah sakit sungguh-sungguh memberikan satu perhatian yang luar biasa, dukungannya, doanya sampai hari ini, bahkan yang sudah memberkati ya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan sebentar sebelum menutup, kita akhiri dulu dengan doa. Kali ini kita naikkan pujian, kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, ya, supaya kita dimampukan, ya. Saya pribadi gembala, rasanya hilang, penopang, kehilangan hamba yang baik, hamba yang kesekian. Hanya butuh kekuatan hanya dari firman, kekuatan dari Roh Kudus kasih Allah senantiasa dilimpahkan buat kita semua. Tetap kuat, biar kita mau senantiasa seperti firman untuk mengarahkan diri pandangannya ke depan, kita mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah janjikan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan bersama kita. Dia rebut rasa
Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami tetap kuat dalam panggilan kami Tuhan. Untuk kami merespon dengan baik dalam panggilan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Perjalanan kami ke TPU biar Tuhan tolong. Bahkan dengan selamat sampai menyelesaikan. Seperti saat ini cuaca baik cerah sampai kami menyelesaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pekerjaan iblis apapun yang mengganggu rencana-rencana kehidupan kami, mengganggu hati kepikiran kami Tuhan. Suasana duka cita, kekhawatiran, ketakutan Tuhan. Apapun Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dari sehancur, dari sesempurna kehidupan kami, diberkati kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama, karena kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang kekal buat kita. Maka kita mencari tempat yang kekal itu. Biarlah sebentar kita akan berangkat menuju ke tempat pemakaman untuk menghantarkan sahabat yang kita kasihi, orang yang kita kasihi ke tempat peristirahatannya. Arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga keluar masuk kita memperoleh berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyertai kita dan yang telah menghantar perjalanan hamba-Mu Pendeta Paulus Supriyadi ke tempat di mana engkau berada, dia pun akan berada. Dan kiranya Roh Kudus akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami semua, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk kembali, kecuali rekan hamba Tuhan segera maju ke depan, kita foto terakhir ya, segera. Ya, rekan-rekan hamba Tuhan yang masih ada di belakang, mungkin silakan bersama-sama ke depan untuk bisa berfoto bersama. Dan nanti sebelum peti akan ditutup akan ada beberapa sesi foto. Untuk keluarga inti ada adiknya juga, Bapak Paulus, Bapak Agus ya. Ya, nanti bisa foto bersama dulu sebelum peti ditutup. Ada Ibu Iis juga. Ada lagi hamba-hamba Tuhan yang di belakang, silakan. Buat sidang jemaat Tuhan yang mengikuti rangkaian rombongan menuju TPU Pondok Rajek, nanti bisa mempersiapkan kendaraannya di belakang mobil ambulans ya, jadi tidak ada yang mendahului kecuali motor yang membuka jalan. Tetap menggunakan atribut keselamatan dan juga berkendara dengan baik di jalanan. Sudah, selanjutnya saya panggilkan keluarga inti dari almarhum hambanya Bapak Pendeta Paulus untuk bisa berfoto bersama, istri, anak, dan adik-adiknya. Setelah itu nanti keluarga Bapak dan Ibu Gembala dan keluarga pastori yang masih ada di belakang bisa mengambil bagian di depan terlebih dahulu.
supaya tidak memakan waktu yang lama. Setelah itu nanti sidang jemaat Tuhan. Dan setelah itu nanti dibantu keluarga pastori bisa memberikan minyak ke hamba-hamba Tuhan terlebih dahulu, nanti baru diikuti oleh sidang jemaat Tuhan. Perhatian untuk Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan yang akan mengantar ke pemakaman. Rute perjalanan kita nanti jadi dari sini arahnya ke kanan ke arah Bogor, kita lewat Simpangan langsung Cibinong, jadi masuknya di Cikaret. Ya, perhatikan di Cikaret, bukan Cilodong. Cikaret. Nah, Cikaret nanti kita masuk lagi ke dalam, ikuti forwarder ambulan, nanti kita bisa. Jadi perhatiannya bukan lewat Cilodong, tapi lewat Cikaret karena jalannya lebih luas. Makasih. Dan bagi juga Bapak Ibu yang kasih yang jemaat yang tidak ada kendaraan yang ingin ikut, ada 2 angkot di samping gereja, atau yang tidak atau ada jemaat lain yang masih ada bangku kosong, tolong bisa dimanfaatkan. Oh, maaf, diralat ya? Benar lewat Cilodong jadinya. Cibinong, Cikaret. Coba sih. Mohon maaf, ada. Nanti kita beritahu kembali. Lewat Cilodong. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Jadi lewat Cilodong ya. Jadi lewat Cilodong, nanti kita Simpangan Depok lurus, ada Cilodong yang masuk ke Kostrad, itu. Nah, nanti di sana agak susah menjelaskan, jadi ikuti saja forwarder dan ambulan di depan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi ya, lewat Cilodong. Jadi rute kita nanti ke kanan, lewat Cilodong masuk ke dalam. Terima kasih. Sidang jemaat. Pihak keluarga akan memberikan minyak wangi kepada almarhum Pendeta Paulus Supriyadi, dan nanti mungkin dilanjutkan ke hamba-hamba Tuhan bisa mengambil bagian untuk bisa memberikan minyak wangi. Alurnya dari sebelah kiri nanti keluar sebelah kanan ya Bapak Ibu Saudara. Dan nanti yang ikut rombongan rangkaian untuk mengantar sampai ke TPU, tolong tidak terpisah-pisah biar jadi satu kesatuan. Kamil, boleh Kamil.
Silakan rekan-rekan hamba Tuhan boleh bisa mengambil bagian ke depan satu persatu untuk memberikan minyak. Nanti keluarga pastori akan membantu memberikan minyaknya di sebelah kiri saya. Silakan Bapak Ibu. Boleh turunnya nanti dari sebelah sini biar tidak dari sini Pak, benar. Ke bagian depan saja nanti ya, jadi tidak memutari peti. Silakan turun ke sebelah kanan ya Bapak Ibu. Maaf. Untuk remaja pemuda mungkin bisa dibantu untuk mengangkut bunga-bunga. Silakan bisa turun dari sebelah kanan, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Amin, bisa naik ke depan kami. Sebelah sini ya Bapak Ibu sidang jemaat. Tidak mengitari peti ya, hanya bagian depan saja.
Nanti minta tolong dong, saya nanti mau minta sama saya tolong minta giniin. Dan nanti minta saya tanggahin aja. Iya. Ntar laporan ke gereja nih. Ntar saya terakhir aja. Sebelumnya juga saya terima kasih. Nah ini tolong pegangnya. Nanti tim dari Rumah Duka bisa mempersiapkan untuk prosesi penutupan. Pegang ini dong mas. Oh, iya. Ini saya mau ini Ya, siap. pilihan apa? Iya. langsung datang sekarang. Oh, papa belum ada. Makasih mas. Iya. Buat sidang jemaat Tuhan, silakan standby di kendaraannya masing-masing. Kalau sebentar lagi peti akan ditutup dan siap menuju untuk ambulans. Pihak keluarga, pintu peti akan segera ditutup. Selamat jalan hambanya Bapak Pendeta Paulus Supriyadi.
Biar kami yang masih boleh ada, boleh mengenal setiap kebaikan dan pelayanan-Mu dalam hidup kami semua. Ayo, keluarga boleh bersiap di mobil ambulans. Tolong dibantu buat keluarga pastor yang lainnya untuk membawa Bapak Sri, Tirsa dan Lintar untuk bisa